Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat untuk melanjutkan pelajaran kita ya. Oke Ananda semua, jangan lupa berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran karakter kita ke pilar kedua tentang kasih sayang. Minggu lalu dan pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang bersyukur, bagaimana memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hari ini kita akan lanjutkan ke pilar kedua tentang kasih sayang. Ada yang tahu apa itu kasih sayang? Nah, kasih sayang adalah rasa atau sikap saling menghargai, saling melindungi, saling menyayangi, saling menghormati sesama ciptaan Allah. Yang mana itu ciptaan Allah? Makhluk hidup lain seperti manusia, tumbuhan dan hewan, serta bahkan makhluk atau benda mati pun harus kita sayangi. Nah, makhluk hidup yang patut kita sayangi sebagaimana sesama ciptaan Allah, misalkan sesama manusia, sesama umat muslim, kita harus saling menyayangi. Yang pertama yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Begitupun orang tua kita harus menyayangi kita sebagai anaknya. Nah, selain itu ada saudara, ada kakek dan nenek yang harus kita sayangi. Bagaimana cara menyayangi mereka? Yaitu dengan cara berbakti kepadanya, patuh dan taat, patuh dan taat kepada orang tua. Nah, jangan lupa ya anak soleha, jangan lupa anak soleh. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Sebagai orang tua pun mereka pasti akan selalu menyayangi kita mulai kita masih ada di dalam kandungan. Selama 9 bulan kita dikandung oleh ibu, kemudian setelah itu kita dilahirkan, kemudian dirawat lagi sampai menjadi anak yang tumbuh besar, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi jasa seorang ibu itu tidak ada batasnya, tidak ada hentinya. Sampai kapanpun, sampai Ananda Soleha ini masih hidup, kasih sayang kedua orang tua itu pasti akan selalu mengalir. Nah, begitupun dengan kita harus memperlakukan yang sama kepada orang tua kita. Kita tidak boleh melupakan kasih sayang mereka, segala pengorbanan, segala jasa yang telah mereka berikan kepada kita. Nah, jadi baik yang soleh-soleha kita harus patuh kepada mereka. Kita harus menyayangi mereka sampai selama semasa hidupnya. Nah, oke, yang lain ya, contoh yang lain, kita harus saling menyayangi sesama ciptaan Allah. Misalkan kepada hewan peliharaan kita harus merawatnya dengan baik, memberinya makan. Begitupun dengan tumbuhan yang kita sayangi dengan baik, kita rawat sampai tumbuh besar. Nah, untuk benda mati, Bunda tadi bilang benda mati pun harus kita sayangi. Misalnya, Ananda punya mainan kesukaan atau benda kesukaan. Nah, Ananda pasti merawatnya dengan baik, menjaganya supaya tidak rusak. Nah, setelah ini Bunda mau bagi kisah tentang pohon apel dan seorang anak lelaki. Kita ibaratkan pohon apel tersebut adalah seorang orang tua dan anak tersebut merupakan seorang anak. Jadi Ananda silahkan simak videonya sampai selesai ya. Jadi Bunda ingatkan lagi, yang patut kita sayangi yang paling utama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah ayah, ibu, dan semuanya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia.
kepada semua orang, Bunda Ustadz, teman-teman yang lain. Ananda harus sayangi mereka. Oke, jangan lupa ya. Oke, silahkan simak video yang Bunda telah siapkan. Dahulu kala, di sebuah padang, hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Ada seorang anak kecil yang suka sekali bermain di sana setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, tidur-tiduran di bawah rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula, pohon apel sangat mencintai anak kecil itu. Ia tak pernah merasa keberatan saat si anak kecil bermain di sekitarnya. Ia bahkan sering mengajaknya bercanda dan bercerita. Waktu terus berlalu. Anak lelaki itu kini tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu di setiap harinya. Suatu hari, ia mendatangi pohon apel dengan wajah sedih. "Ayo ke sini bermain-main lagi dengan aku," pinta pohon apel itu. "Aku tidak ingin main apel. Aku sedang sedih," katanya. "Mengapa kau sedih, wahai anakku?" "Aku tak punya mainan. Aku ingin membeli mainan, tapi aku tidak punya uang," katanya lagi. Melihat si anak menangis, pohon apel pun iba. Dijatuhkannya beberapa buah apel dari tubuhnya. "Aku tak punya mainan untuk kuberikan padamu, tetapi kau bisa menjual apel-apel ini agar kau punya uang dan bisa membeli mainan," kata si pohon apel. Bergegas dengan wajah bahagia dan penuh semangat, anak kecil itu memungut semua apel yang jatuh dan dijualnya ke pasar. Ia pun berhasil membeli mainan yang didambakannya. Sayangnya, ia tak pernah kembali dan bersedihlah si pohon apel. Sampai suatu hari, si anak kecil itu telah beranjak dewasa. Ia telah memiliki keluarga dan anak-anaknya. Anak lelaki itu datang lagi ke pohon apel itu. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. Dan pohon apel menyapanya. "Hei, kemarilah. Ayo bermain denganku," katanya. "Ah, aku tak punya waktu bermain denganmu. Aku punya anak dan keluarga yang harus kuberi makan dan tempat tinggal. Tetapi aku tak punya cukup uang untuk membeli rumah," keluhnya. "Maukah kau menolongku?" Tak tega melihat si anak yang tak punya rumah, pohon apel pun berkata, "Nak, aku tak bisa memberikanmu sebuah rumah, tetapi kau bisa memotong ranting-ranting kokoku ini. Bangunlah rumah dengan rantingku, agar keluarga dan anakmu tak lagi kedinginan, kehujanan, dan kepanasan," kata si pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang, tetapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Beberapa tahun kemudian, pada suatu musim panas, si anak kembali dengan wajah yang letih dan lesu. "Hei, kemarilah, ayo bermain denganku," sambut pohon apel kegirangan melihat si anak kembali. "Tidak, aku tak punya waktu bermain denganmu. Aku sudah tua. Aku merasa jenuh. Aku ingin menghibur diriku dan berlayar di samudera luas. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal yang besar?" tanya si anak. Aku tak bisa memberikanmu kapal yang besar, tetapi kau boleh memotong batang pohonku
dan membuatnya menjadi kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah, kata pohon apel dengan tulus. Demikianlah si anak memotong batang pohon apel yang besar, mengubahnya menjadi kapal dan pergi berlayar. Ia meninggalkan pohon apel yang kini tinggal akar yang lemah. Ia pergi berlayar dan tak pernah lagi datang menemui pohon apel itu. Pohon apel pun bersedih dan berdoa agar si anak dapat kembali lagi. Akhirnya anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. Anak lelaki itu sudah sangat tua dan lemah. Ia terlihat sangat lelah. "Maaf anakku," kata pohon apel itu. "Aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." Kemudian anak lelaki itu menjawab, "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu. Lalu, apa yang kau butuhkan dariku? Buahku sudah kau ambil, rantingku sudah kuberikan, bahkan batangku sudah kau jadikan kapal. Kini aku tinggal akar yang lemah dan tua. Aku sudah tak berdaya," kata pohon apel. Si anak kecil berlutut dan menangis di dekat akar tua itu. "Maafkan aku telah membuatmu nyaris mati dan tak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu dan malah seringkali pergi meninggalkanmu. Kini izinkan aku berbaring di sampingmu. Aku terlalu lelah dan aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat terakhir kalinya. Kemarilah nak, aku akan memberikanmu tempat beristirahat yang tenang sepanjang sisa hidupmu," kata pohon apel sambil tersenyum bijaksana. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Nah, Ananda soleh-soleha semua, itulah tadi kisah tentang sebuah pohon apel dan seorang anak laki-laki di mana pohon apel ini yang diibaratkan sebagai orang tua sangat menyayangi anak laki-laki tersebut. Dia rela berkorban sampai tinggal akar. Nah, jadi Ananda soleh-soleha, kita harus selalu mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita yang selalu menyayangi kita, yang selalu berkorban untuk segala kebutuhan kita, untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi sebagai anak kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita, harus menyayangi mereka selagi mereka masih ada. Jadi berbaktilah selagi mereka masih ada, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi Ananda, mulai dari Ananda masih kecil, masih dalam kandungan sampai dilahirkan, kemudian dirawat lagi, disekolahkan, dipenuhi segala kebutuhannya. Orang tua kita itu rela berkorban apapun demi kebahagiaan anaknya. Jadi kita juga harus berbakti, harus membahagiakan kedua orang tua kita ya. Ananda soleh-soleha, ingat, harus berbakti kepada kedua orang tua, harus jadi anak yang baik di rumah, patuh. Jadi sayangilah orang tua kita dengan cara belajar dengan bersungguh-sungguh demi membanggakan kedua orang tua, tidak membantah apa yang dikatakan orang tua, membantu orang tua di rumah, beres-beres, cuci piring, selagi Ananda mampu, bantulah orang tua kita di rumah, ringankan beban mereka sayang ya. Jadi untuk hari ini Bunda harap Ananda soleh-soleha bisa memetik hal positif dari video tadi. Jadi tugas untuk hari ini Bunda mau Ananda soleh-soleha bercerita tentang pengalamannya Ananda dalam kehidupan sehari-hari terkait mencintai orang di sekitar kita. Nah, misalkan Ananda
Pernah berbuat baik kepada orang tua? Perbuatan baik apa? Ceritakan, sebutkan ya. Misalkan, "Halo, assalamualaikum. Nama saya Bunda Asia. Saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Saya menyayangi mereka dengan cara selalu berbakti kepada mereka, tidak pernah membantah perkataan mereka, selalu menyayangi mereka, selalu belajar dengan baik supaya mereka bisa bangga, supaya mereka bisa bahagia." Saya juga punya cerita tentang kasih sayang saya kepada sahabat saya. Saya selalu berbagi kepadanya, selalu berbagi kisah, selalu berbagi suka ataupun duka, selalu cerita kepada sahabat saya. Nah, misalkan kepada guru, misalkan Ananda punya cerita tentang kasih sayang tak kepada guru. Misalkan saya sangat menyayangi ustadz bunda saya di sekolah karena mereka juga menyayangi saya. Saya selalu belajar dengan baik, selalu mendengarkan apa yang dikatakan ustadz bunda. Nah, contohnya seperti itu ya. Silahkan buat video kemudian bercerita. Cerita apapun tentang kasih sayang. Ceritanya juga bisa misalkan punya cerita perbuatan baik kepada pengemis, kepada anak yatim piatu. Misalkan kalian punya cerita, berbagi dengan mereka ya. Berbagi dengan mereka. Nah, itu perbuatan baik, itu perbuatan kasih sayang karena kita sama-sama menyayangi sesama manusia, sesama ciptaan Allah, karena kita semua ini sama derajatnya di mata Allah. Nah, sekian dari Bunda, lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf karena kesalahan datangnya dari Bunda dan kelebihan datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.